Semakin bertambahnya generasi, Pokemon semakin bervariasi. Tidak cukup dengan memperkenalkan bentuk regional, generasi ke-9 memperkenalkan gimmick baru yang disebut Pokemon Convergent. Sebenarnya Pokemon jenis ini terlihat mirip seperti Pokemon yang sudah ada, dan malah seperti bentuk regional juga. Tapi bedanya mereka punya nama yang merupakan plesetan dari nama Pokemon yang sudah ada. Contoh kayak Diglett yang dijadikan Wiglett gitu. Mungkin kamu akan berpikir ini sama aja seperti bentuk regional. Ya nggak salah juga sih. Tapi mereka tetap berbeda sebagaimana konsepnya, sehingga menciptakan kebingungan juga. Nah, para penggemar tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menciptakan Convergent Pokemon lainnya. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Kita mulai dengan Pokemon favoritku lainnya dari generasi ketiga, dengan warna hijau yang bisa memberikan racun dari atas kepalanya. Di level 23, ia akan berevolusi menjadi Breloom, Pokemon yang juga merupakan jamur, hanya saja lebih perkasa dan memiliki tinjuan yang sangat kuat. Ada yang mirip dengan mereka. Slowbird merupakan Pokemon bertipe normal. Di dalam hutan, mereka tinggal di bawah pohon berlubang, mematuk dedaunan dan mengeluarkan bulu halus yang bisa bikin bersin. Di level 23, ia bakalan berevolusi menjadi Breagle, Pokemon dengan tipe normal flying. Melindungi anak-anaknya, ia adalah Pokemon yang temperamen. Sayapnya dapat ia lebarkan jika ingin terbang, sangat fleksibel dan bisa menendang lawan dengan kuat dari langit. Pokemon konyol ini atau Scraggy ini berasal dari generasi kelima. Konyolnya karena kulit mereka bisa ditarik turunkan untuk keamanan mereka. Di level 39, Scraggy akan berevolusi menjadi Scrafty, punya tipe Dark dan juga Fighting. Hampir sama aja sebenarnya, tapi lebih sangar dikit. Tapi yang mirip dengannya cukup konyol. Clagy merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Flying Ground, Pokemon Convergent yang mirip keluarga Pokemon tadi. Tapi ini adalah anak ayam dalam sarang. Clagy adalah Pokemon penakut, lebih sering bersembunyi di sarangnya daripada berjalan sendirian. Di level 39, Pokemon ini akan berevolusi menjadi Scrafty, masih dengan kombinasi tipe Flying Ground. Suara mereka terdengar nyaring saat pagi hari. Menggunakan pasir, mereka membersihkan diri seolah-olah itu air. Mereka suka adu jotos kalau diprovokasi. Pokemon bebek nakal dari generasi kelima atau si Ducklett. Ducklett adalah Pokemon bertipe Water Flying. Saat mencapai level 35, ia akan berevolusi menjadi Shuana, masih dalam kombinasi tipe yang sama yaitu Water Flying. Sangat slay dan anggunli, menampilkan soang putih seperti punya bra berwarna biru. Tapi ini adalah Placet, Pokemon dengan kombinasi tipe Grass Fairy. Ya terlihat mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Ia adalah bunga yang cantik. Menggunakan serbuk sari dari tumbuhnya, Pokemon ini bisa melayang seperti peri dan dapat menyamar menjadi bunga di lingkungannya. Di level 35, Placet bisa berevolusi menjadi Kalana, masih dengan tipe Grass Fairy. Hanya saja lebih gelap dengan tingkat ketuaan kelopak bunganya. Ukuran mereka yang besar sering dikira bunga raksasa. Para Kelana ini tampak indah saat bertengger di pepohonan atau sedang berada di tepi sungai gitu yang bakalan bikin pemandangan semakin indah. Kumpulan jiwa atau roh yang kemudian membentuk Pokemon ini yang disebut Spiritomb. Spiritomb adalah salah satu Pokemon tergelap mengenai latar belakangnya. Namun ini adalah Spiribloom, Pokemon dengan kombinasi tipe Grass Poison, sebuah bunga parasit yang hidup di batu berlumut. Akar-akarnya mencengkram erat batu-batu tersebut dan memperlihatkan bunga ungu beracunnya. Spiribloom merupakan Pokemon yang sangat beracun. Setiap bagian tubuhnya adalah kumpulan dari ratusan jenis racun yang membentuk bunga besar. Hanya dengan menyentuhnya saja sudah dapat menghilangkan nyawa korbannya. Pokemon serangga dari generasi kelima yaitu Larvesta adalah spesies Pokemon kuat dengan level evolusi tertinggi untuk jenis serangga. Dapat menjadi Volcarona dengan sayap lebar yang terlihat memukau. Tapi ini adalah Carvesta, Pokemon bertipe Psychic Water, Pokemon kerang kecil yang tampak seperti alien yang hidup di laut yang dalam. Mereka menggunakan tentakel kecil mereka untuk menangkap mangsanya. Nah, tentakel ini dapat memanjang karena cukup elastis. Di level 59, ia akan berevolusi menjadi Molcarona dengan kombinasi tipe yang sama, tetapi tampak seperti monster seram di laut yang dalam. 6 tentakel di belakangnya dapat bercahaya, tetapi tentakel ini adalah bagian penyerang utamanya, dapat memanjang dan mengikat mangsanya.
Pokemon James Team Rocket si Inkay yang sangat lucu. Ia adalah sotong yang melayang di darat. Makanya saat mencapai level 30 tapi 3DS dibalik, maka akan berevolusi menjadi Malamar, Pokemon seram yang sangat mengganggu. Namun ini adalah Inkap, Pokemon bertipe Poison Ghost, Pokemon jaring yang hidup di bayang-bayang. Mereka membuat jebakan yang sulit ditemukan, membuat mangsa terperangkap dan melemah oleh racunnya. Di level 30, maka Inkap dapat berevolusi menjadi Molagar. Masih dengan kombinasi tipe Poison Ghost, tubuhnya adalah jaring beracun. Ia menciptakan aroma palsu yang tercium manis, tapi ketika didekati, ia akan melilit dan menelan mangsanya utuh-utuh. Spesies Pokemon yang tinggal di padang gurun. Pokemon ini bertipe Grass atau si Cacnea yang bertipe Grass, merupakan kaktus bulat yang sangat lucu. Di level 32, ia akan berevolusi menjadi Cacturne si Pokemon bertipe Grass Dark, pemburu handal di gurun yang memangsa jiwa pengembara. Tapi ini adalah Frosty, Pokemon bertipe Ice Dark, sebuah bola salju berlengan kayu yang menyeramkan tapi juga menggemaskan. Frosty melempar bola salju ke arah manapun untuk memastikan habitatnya aman. Saat bergelantungan di pohon yang daunnya berguguran, mereka tampak menyeramkan. Di level 32, ia akan berevolusi menjadi Frosturne, masih bertipe Ice Dark, hanya lebih tinggi dan terbuat dari shawl dan juga topi seseorang. Seseorang itu bukan orang biasa loh. Faktanya, boneka salju hidup ini memangsa orang yang berada di luar saat badai salju turun, membuat mereka menghilang dan sesuatu yang mereka gunakan digunakan kembali oleh Pokemon ini. Langsung saja, ini adalah Tweedot, Pokemon bertipe Flying, mirip seperti Shirot tapi bukan Shirot. Ini adalah anak burung dalam sarang. Dengan paruhnya yang tajam, Pokemon ini mematuk kayu sampai menjadi rumah untuknya. Di level 14 bakalan berevolusi menjadi Nuzikiri, Pokemon bertipe Flying Fighting, unggas humanoid yang tampak unik dengan bulu seolah rambut yang diikat. Faktanya Pokemon ini bersayap tapi lebih suka berjalan. Mereka terbiasa mematuk kayu sehingga keterampilan bela diri mereka juga terus di bawah. Saat persahabatan tinggi terjadi, ia akan berevolusi menjadi Sivigiri, Pokemon dengan tipe Flying Fighting, merupakan pahlawan hebat yang datang saat diperlukan. Di pedesaan sendiri mereka dianggap sebagai pahlawan yang membantu suatu desa dari penyerangan apapun. Ini Smochem, Pokemon bertipe Ice Psychic, tapi ini Smochick, Pokemon bertipe Flying Psychic. Plesetan dari original ya kan? Pokemon ini adalah burung beracun. Patukan Smochick mengakibatkan kejang-kejang. Entah racun apa yang ia bawa, Pokemon ini jangan pernah digendong. Saat mencapai level 30, ia akan berevolusi menjadi Wings, Pokemon dengan tipe Flying Poison. Ide yang bagus saat Jynx yang seperti ini menjadi Wings sesuai tipenya yang bersayap. Saat menggoyang tubuhnya, Pokemon ini malah menyebarkan serbuk beracun. Tidak terlalu berbahaya sebenarnya, sampai patukannya memberikan efek cinta-cinta dan kejang-kejang. Terakhir ada yang mirip Pokemon ini, tikus ungu dari Kanto yang menggelikan yaitu si Rattata. Tapi nama Pokemon ini Betata, Pokemon bertipe normal flying. Ide yang bagus saat mengganti tikus menjadi kelelawar, menjadi Betata yang bersayap. Di level 20, ia akan berevolusi menjadi Beticat, masih dengan kombinasi tipe normal flying. Ide yang paling bagus sih mengubah tikus menjadi makhluk kayak gini, karena memang tidak terlihat janggal. Dan mungkin segitu dulu penemuan hari ini. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.